Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 12. Di materi yang pertama ini saya akan membagikan materi yang berjudul mempersiapkan transisi ke dunia kerja. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan mulai dengan melihat pentingnya perencanaan karir. Ketika siswa berada di tahun terakhir SMA, penting bagi mereka untuk mulai memikirkan tentang langkah-langkah yang akan diambil setelah lulus. Transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja seringkali bisa membingungkan dan menantang. Oleh karena itu, perencanaan yang baik akan membantu siswa mempersiapkan diri. Perencanaan karir adalah proses menyusun strategi dan tindakan konkret yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan karir jangka pendek dan panjang. Kita akan melihat langkah-langkah dalam menyusun rencana karir. Yang pertama, menentukan minat dan bakat. Setiap individu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Mengenali apa yang menjadi passion atau minat besar dan bakat alami adalah langkah awal dalam merencanakan karir. Siswa dapat mempertimbangkan kegiatan atau pelajaran apa yang mereka sukai di sekolah, pengalaman organisasi, atau hobi yang bisa berkembang menjadi karir. Alat bantunya yaitu siswa dapat menggunakan tes minat bakat, refleksi diri, atau berbicara dengan guru BK untuk lebih memahami minat mereka. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan. Dunia kerja memerlukan berbagai keterampilan, baik teknis maupun non-teknis atau soft skills. Siswa perlu mengidentifikasi keterampilan apa yang sudah mereka kuasai, misalnya keterampilan komunikasi, analisis, atau keterampilan teknis tertentu seperti menggunakan perangkat lunak. Selain itu, siswa perlu memahami keterampilan yang diperlukan untuk karir yang mereka inginkan dan merencanakan cara untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Misalnya melalui kursus, pelatihan, atau pengalaman magang. Selanjutnya yang ketiga, menetapkan tujuan karir jangka pendek dan panjang. Menetapkan tujuan karir adalah komponen penting dari perencanaan. Tujuan ini bisa dibagi menjadi jangka pendek yaitu 1-2 tahun setelah lulus dan jangka panjang yaitu 5-10 tahun ke depan. Misalnya, dalam jangka pendek, siswa mungkin berencana untuk bekerja di bidang tertentu atau melanjutkan studi di perguruan tinggi. Sementara dalam jangka panjang, mereka ingin mencapai posisi tertentu di perusahaan atau mendirikan bisnis sendiri. Kemudian, menetapkan tujuan harus realistis, spesifik, dan diukur dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, mencari informasi tentang profesi dan industri yang diminati. Informasi mengenai profesi yang diinginkan serta industri terkait sangat penting. Siswa perlu mengeksplorasi peluang kerja di bidang yang mereka minati, memahami tren industri, dan mengetahui tantangan serta prospek pertumbuhan karir di masa depan. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelitian online, wawancara dengan profesional di bidang tersebut, atau menghadiri seminar dan pameran karir. Alat bantunya adalah sumber informasi online, pameran karir, sesi bimbingan karir, dan jaringan profesional. Selanjutnya yang kelima, menyusun langkah-langkah konkret. Setelah tujuan karir ditetapkan, langkah-langkah konkret perlu dirumuskan. Langkah-langkah ini dapat mencakup yang pertama, melanjutkan studi di perguruan tinggi atau mengikuti kursus pelatihan khusus, kemudian mengikuti magang atau pekerjaan paruh waktu di industri terkait, lalu mengikuti pelatihan keterampilan yang relevan dengan karir yang dipilih, kemudian mengembangkan jaringan profesional yang dapat mendukung perkembangan karir, dan menyusun portofolio yang menunjukkan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Siswa perlu membuat rencana tindakan atau action plan dengan jadwal yang jelas untuk mencapai tujuan ini. Berikut ini terdapat keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Selain keterampilan teknis yang spesifik untuk setiap profesi, dunia kerja modern juga menuntut beberapa keterampilan dasar yang penting seperti yang pertama, komunikasi yang efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua, kerjasama tim, yaitu bekerja dengan baik dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu dengan mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam memimpin proyek atau kelompok. Selanjutnya yang keempat, pemecahan masalah. Ini adalah kemampuan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi yang efektif.
Selanjutnya yang kelima, manajemen waktu, yaitu mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Setiap siswa perlu terus mengembangkan keterampilan ini melalui berbagai aktivitas, baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti mengikuti organisasi, proyek kelompok, atau kegiatan ekstrakurikuler. Kita juga perlu memperhatikan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas. Dunia kerja terus berubah dengan cepat, terutama karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Siswa harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan bersikap fleksibel dalam memilih karir. Ini bisa berarti mengambil pekerjaan sementara sambil mempersiapkan karir impian atau terus belajar dan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan. Mempersiapkan transisi di dunia kerja memerlukan perencanaan yang matang dan komitmen untuk terus mengembangkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, siswa akan memiliki panduan yang jelas untuk menyusun rencana karir mereka setelah lulus SMA. Proses ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan membutuhkan waktu, dedikasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Demikian tadi materi tentang mempersiapkan transisi ke dunia kerja. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.